Oke, baik. Kita mulai, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan pada Ustadz Dr. Ali Nurdin MA yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bagi kita semua. Dan juga terima kasih banyak untuk hadirin semua sahabat-sahabat yang bisa meluangkan waktunya juga, yang baru perjalanan, sedang perjalanan, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Eh, jadi ini kajian biasa melanjutkan dari seri yang sebelumnya dengan judul topik malam ini adalah rendah hati ya Ustadz ya. Jadi saya buka. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya, untuk tidak menunda lagi, tafadhol Ustadz. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Edwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati host kita, Pak Edwin Wiranegara, Bapak-Ibu sekalian, rahimakumullah. Eh, Seri kajian akhlak kita malam ini berkaitan dengan salah satu sikap yang utama, sikap yang mulia, sikap yang seyogianya menjadi karakter seorang mukmin, yaitu tawadhu atau rendah hati. Sebelum kita lihat beberapa penjelasan ayat Al-Quran tentang keutamaan tawadhu dan sebaliknya tentang bahayanya takabur, maka dari sisi pengertian, tawadhu itu lawan dari takabur, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan definisi takabur sebagai batrul haqqi wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan melecehkan manusia atau melecehkan orang lain. Sehingga tawadhu dapat kita artikan selalu bersedia menerima kebenaran dari siapapun yang menyampaikan dan menghormati orang lain. Punya sikap respek terhadap pihak lain, siapapun orang itu. Inilah makna tawadhu. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa ayat yang menganjurkan, memerintahkan agar kita memiliki sikap tawadhu. Yang pertama kita lihat di surah 25, surah Al-Furqan, pada ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Iya, ini adalah sifat utama seorang hamba Allah yang disebut ibadur rahman, hamba-hamba yang maha pengasih. Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria. Yang pertama, mereka adalah orang yang selalu bersikap rendah hati. Disebutnya kata berjalan di muka bumi, ini maksudnya menggambarkan dalam aktivitas. Karena umumnya aktivitas seseorang itu dalam bentuk apakah sedang berdiri atau berjalan atau yang lainnya itu bisa menjadi cerminan penggambaran seseorang itu apakah takabur atau tawadhu. Nah, hamba Allah mereka yang kriterianya di ayat ini ada dua. Yang pertama rendah hati, dan yang kedua sebagai perwujudan dari sikap rendah hatinya itu adalah apabila orang eh, mungkin eh, menuduhnya dengan kata-kata yang tidak benar, atau menjelekkannya, atau menjatuhkannya, atau menghina dan merendahkannya, maka orang rendah hati itu tidak akan menjawab, tidak akan meladeni, ya, tidak akan mengikuti gendang musik yang dimainkan oleh orang yang tidak suka dengan menjelekkan itu.
Artinya apa? Tidak membalas cacian dengan cacian, tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, tidak membalas fitnah dengan fitnah, tidak membalas sikap sombong dengan kesombongan. Ya, meskipun nanti konteksnya ada lagi hadis yang bisa kita maknai berbeda ya. Tapi dalam ayat ini digambarkan mereka seandainya harus merespon, menjawab, membalas, maka itu pun dengan kalimat yang baik. Dengan kalimat yang mengandung hal yang positif. Ibaratnya kalau itu sebuah kemarahan, maka kita jawabnya dengan yang meneduhkan. Ibaratnya kalau kemarahan itu disimbolkan api, maka balasan kita sebagai hamba Allah yang beriman apa? Memadamkannya. Bukan malah kemudian semakin mengomporinya, semakin apa namanya? Membesar api itu tidak. Ini yang pertama. Jadi Allah memuji orang-orang yang rendah hati sebagai ibadur Rahman. Kemudian berikutnya, mari kita lihat surah yang ke-26, surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-215. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Iya, rendahkanlah dirimu ya, wahai Nabi dan juga orang-orang mukmin terhadap siapapun. Wakhfid janahaka. Eh, dari segi letterlek bahasa itu Wakhfid itu artinya rendahkan, janahak itu artinya sayapmu. Ya ini kan satu metafor ya, Bapak Ibu. Atau kalau dalam bahasa balaghah, metafor itu sama dengan majaz, tidak hakikinya. Artinya bukan berarti secara fisik kita rendahkan tangan kita, bukan. Maksudnya dalam hati kita hendaklah kamu bersikap tawadhu, bersikap rendah hati terhadap pihak lain. Terlebih kalau itu adalah saudara kita sesama mukmin. Jangankan yang sesama mukmin, dengan siapapun kita harus punya kerendahan hatian itu. Ya, inilah salah satu jawaban kalau ada pertanyaan, apa rahasia dakwah Nabi kita Muhammad SAW berhasil? Ini karena selalu bersikap rendah hati terhadap pihak lain, termasuk terhadap pihak-pihak yang boleh jadi menentang, tidak menyukai akan dakwah kita, ya. Atau mungkin sikap seorang para sahabat yang terkadang tidak selalu mengikuti apa yang dianjurkan, disarankan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi dianugerahi oleh Allah kerendah hatian, rahmat, kasih sayang. Sehingga kemudian orang-orang tidak mudah untuk menjauhnya. Tidak mudah untuk kemudian eh, menolaknya. Inilah rahasia lain sikap keistimewaan dan kenapa Allah menganjurkan kita memiliki kerendah hatian itu. Kemudian ayat yang berikutnya, ini sekelumit contoh ya Bapak Ibu sebagai pengantar kita tentang anjuran atau dari Allah pentingnya kita memiliki sikap rendah hati ini. Mari kita lihat firman Allah di surah yang ke-31, namanya surah Luqman, ayat yang ke-18 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat ini apa itu? Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Iya. Lanjut, Pak. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Iya, ini dua ayat yang menggambarkan tentang pentingnya kita dalam berinteraksi dengan sesama, dalam berinteraksi sosial di lingkungan masyarakat kita, mengedepankan etika, mengedepankan adab, mengedepankan akhlak, termasuk apalagi sekarang ya di media sosial ya. Maka kita merekam untuk kemudian kita posting atau kita ingin ikut memberikan warna agar media sosial itu baik, tentu itu bagus sekali. Tapi yang terpenting apa? Kita berusaha untuk selalu eh, mendorong agar umat, agar orang senantiasa memiliki kerendahan hatian termasuk dalam hal berbicara.
Ada yang menarik di ayat ini, Bapak Ibu, di mana penutup ayat yang ke-19 Allah menyatakan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa bedanya mukhtal dengan fakhur, Bapak Ibu? Nah, mukhtal para ulama tafsir mengartikan sebagai ujub, yaitu kesombongan yang ada dalam hati sekaligus dalam sikap, bukan dalam ucapan. Itu mukhtal namanya. Misalnya ekspresinya ketika mungkin orang itu nggak bicara, tapi kalau bicara sama orang lain itu misalnya dengan mata yang memicingkan, ya seperti itu. Atau terus kemudian kalau bicara sama orang dia tidak menghadapkan wajahnya sepenuhnya, tapi berpaling atau bahkan membelakangi misalnya. Atau kemudian cara jalannya yang menunjukkan ekspresi kesombongan itu masuk kategori mukhtal, ya. Sedangkan fakhur ini adalah kesombongan yang terucapkan, yang indikatornya apa? Merasa diri paling bagus dan merendahkan orang. Itu adalah ucapan yang disebut sebagai fakhur, yang makna letter lucknya disebut membanggakan diri. Keduanya oleh Allah dikatakan, sungguh Allah tidak menyukai kedua sifat itu. Kenapa ini disebut kedua-duanya? Karena boleh jadi ada orang yang sombongnya itu pada aspek perilaku saja, sikap. Tapi juga ada orang yang kita tidak lihat orangnya, tapi dari lihat bertata atau pembicaraannya atau ucapan-ucapannya di postingannya itu mencerminkan satu sikap kesombongan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu. Baik, mari kita lanjut. Kemudian gambaran Al-Quran untuk menunjukkan juga buruknya kesombongan ini. Misalnya dicontohkan, diilustrasikan makhluk yang pertama kali melakukan takabur, sombong itu adalah iblis. Kita lihat misalnya di surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat yang ke-34, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Iya, ia menolak dan menyombongkan diri. Alasan menolak untuk sujud hormat kepada Adam karena menyombongkan diri. Nah, itulah tokoh pertama kali atau makhluk pertama kali yang melakukan dosa kesombongan, yaitu siapa? Iblis laknatullah alaih. Ya, sehingga kemudian siapapun yang kemudian mengikuti adab perilaku sombong, ya berarti memang menjadi anak buahnya iblis. Nauzubillahi min dzalik, menjadi model bala tentaranya iblis. Karena salah satu jalan hidup yang ditempuh iblis adalah selalu takabur. Dia bentuknya menghina orang lain, merasa lebih baik dan seterusnya. Ayat berikutnya yang juga mencerminkan sikap ini kita lihat misalnya di surah 57, yaitu surah Al-Hadid ayat yang ke-23. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Iya, ini ya, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Salah satu bentuknya apa? Salah satu bentuknya ketika putus asa kalau mendapatkan masalah, mendapatkan kesulitan. Sebaliknya, berbangga diri kalau mendapatkan kesuksesan. Nah, orang yang hatinya senantiasa mengaitkan atau senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melihat bahwa apapun yang terjadi ini tidak terjadi karena semata faktor yang terlihat, kausalitas sebab akibat, tapi ada sebab yang paling utama yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mendapatkan masalah, nggak akan kecil hati, apalagi putus asa.
Karena dia selalu melihat siapa yang mengizinkan masalah terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebaliknya, kalau sedang mendapat anugerah juga tidak menepuk dada berbangga diri, kemudian mengklaim bahwa itu semata usahanya, bahwa itu karena kecerdasannya, bahwa itu karena mungkin apa itu jaringan yang dia milikinya. Tidak, dia akan mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua karunia Tuhanku. Itulah kita selalu untuk rendah hati kita diajarkan kalimat haukalah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kemampuan untuk meraih kebaikan, tidak ada kekuatan menolak keburukan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengklaim diri bahwa keberhasilannya karena semata usahanya, itu akan rawan ketika mendapat musibah untuk menjadi putus asa. Karena apa? Karena berarti dia merasa ini kegagalannya kegagalan dirinya. Nah, sebaliknya bagi orang yang selalu menyandarkan apa yang terjadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diliputi perasaan yang bahagia, senang. Kenapa? Seperti gambaran ayat ini, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tidak putus asa atas apa yang terjadi menimpanya, yang tidak sukainya. Juga tidak berbangga diri atas apa yang berasal diraihnya dari anugerah yang diinginkannya. Dia akan sangat tenang menyikapinya dengan hati yang lapang, dengan kondisi kalau dia mendapatkan kesulitan akan bersabar, sebaliknya kalau mendapat anugerah dia akan bersyukur karena melihatnya semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mari kita lanjut Bapak Ibu. Ini sekarang contoh ya beberapa apa namanya contoh ayat-ayat Al-Quran yang memberi solusi agar kita selalu bersikap tawadhu, menjauhi kesombongan. Nah, para ulama telah mengidentifikasi begitu banyak sebab faktor mengapa orang menjadi sombong ya. Ada sekian latar belakang kenapa orang itu menjadi sombong. Ya, dan yang cukup menarik penjelasan misalnya Imam Al-Ghazali misalnya itu sampai beliau itu menulis kitab khusus ya buku khusus yang berjudul apa itu Asnaful Maghfururin, kelompok yang tertipu. Kenapa tertipu? Karena menduga itu hal yang baik ternyata itu buruk. Menduga itu hal yang diridhoi diterima oleh Allah tapi ternyata kemudian tidak. Nah, kita ingin mengidentifikasi sekaligus yang disebut di Al-Quran dan apa solusi yang ditawarkan Al-Quran untuk menghilangkan faktor kesombongan itu. Kita mulai yang pertama, ada teridentifikasi orang menjadi takabur karena faktor ibadah, faktor keimanan, faktor ketaatan. Gitu ya. Mari kita lihat misalnya firman Allah di surah yang ke-53, surah An-Najm ayat yang ke-32. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum min ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqa." Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya, Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Iya. Perhatikan frase yang terakhir ya, Bapak Ibu ya. Kita garis bawahi di frase terakhir dari ayat ini. Jangan menganggap dirimu suci. Nah, menarik juga kalau sebetulnya kalau kita lihat dari awal ya, ayat ini kan berbicara tentang siapa itu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu menurut ayat ini disebut mereka yang menjauhi dosa besar dan boleh jadi tidak terhindar dari dosa kecil. Ini kan kabar gembira sekali. Maka insya Allah berdasarkan kriteria ini kita masuk insya Allah termasuk yang bertakwa.
Karena selama hidup kita selalu berusaha untuk menjauhi dosa besar. Pertanyaan, apa sih yang dimaksud dosa besar itu? Menurut para ulama, dosa besar artinya dosa yang sanksi hukumannya disebut di Al-Quran dan As-Sunnah ada di dunia ini. Misalnya apa? Kata Nabi contoh al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Demikian juga kemudian zina. Kemudian apalagi membunuh orang yang tanpa dosa. Terus kemudian apalagi Nabi sebut misalnya qaul zur, sumpah palsu dan seterusnya. Itu sekian contoh dosa besar, insya Allah kita bisa menghindarinya. Maka kemudian insya Allah dengan kriteria ini kita termasuk orang yang bertakwa. Gitu ya, insya Allah. Tapi tentu saja, nah itulah kaitannya dengan penutup ayat. Huwa a'lamu bimanittaqo. Dialah Allah yang maha mengetahui siapa di antara yang bertakwa. Berarti apa pesannya? Kalau kita diberi anugerah kemampuan untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, ujiannya adalah jangan sampai kemudian merasa diri lebih baik dari orang lain. Jangan sampai kita tergelincir ada perasaan ujub di hati kita, merasa suci. Padahal Allah tadi sudah menyatakan yang tahu siapa di antara kita yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tafsiran dari ayat ini, maka para ulama itu, termasuk tadi kita sebut misalnya Imam Al-Ghazali ya, sampai mengatakan bahwa orang yang bangun tidur di waktu subuh, malamnya tidak tahajud nih, tapi dia tawadhu, dia merasa kecil hati, maksud saya dia merasa bersalah, terus banyak istighfar pada Allah, mohon ampun kepada Allah. Itu jauh lebih bagus daripada orang yang malamnya tahajud, tapi pagi harinya sombong. Mungkin merasa, oh, saya bisa ibadah sekian, apalagi terus kemudian diam-diam di apa namanya dipamerkan gitu atau ada unsur riaknya, Mas. Itu sesuatu yang tentu akan mengurangi kualitas ibadahnya. Maka ini hal yang penting. Faktor pertama, orang yang merasa diri lebih baik dari orang lain, diikuti sikap kemudian merendahkan orang lain, suka menjudge orang lain dari aspek apa nama ibadah ini. Ini yang kemudian dikritik oleh ayat ini, jangan menganggap dirimu suci. Kenapa? Karena yang tahu siapa di antara kita yang bertakwa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka misalnya ada sebagian saudara kita yang belum sepenuhnya melaksanakan ibadah, ya kita doakan saja. Tidak usah dijudge, "Oh, kamu neraka itu," misalnya begitu ya. Itu bukan sikap yang bijaksana dalam konteks kita berdakwah. Oke. Kemudian yang kedua juga masih di faktor ibadah ini, perintah Allah untuk berendah hati tadi di ayatnya sudah kita baca di bagian awal ya. Tapi kita tadabburi kembali di ayat ini, yaitu surah 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Iya, ini gambaran orang yang karena merasa bahwa kemampuan untuk taat pun hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tetap berendah hati. Tidak akan sempat untuk kemudian hadir di lintasan hatinya, di benaknya untuk mengklaim diri paling hebat. Maka dia berjalan di muka bumi dengan rendah hati dan tidak tadi membalas kalau ada orang yang tidak menyukainya, kalau ada orang yang menjelekkannya misalnya. Dia lebih sibuk hatinya dengan selalu untuk berusaha mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi sebagian ulama kemudian menyatakan kalau orang itu paling tidak ada tiga tingkatan ya. Tingkatan pertama lebih senang menyalahkan orang, ya, lebih sibuk untuk menyalahkan orang sehingga lupa untuk mengidentifikasi aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya. Ini tentu bukan hal yang baik dan ini harus kita hindari ya Bapak Ibu ya. Ini tentu bukan tipe yang kita inginkan atau bukan tipe yang Allah mau dengan diutusnya Nabi dengan membawa Al-Quran. Bukan ingin seperti itu.
Ya. Yang kedua, ada orang yang kemudian sibuknya menyalahkan dirinya, gitu. Nah, ini lebih baik ini. Itu yang kalau dalam konteks pertama tadi, dalam konteks namanya nafas jiwa itu namanya ammarah bisu. Sedangkan yang kedua ini lawamah, suka merasa dirinya yang salah, merasa dirinya yang salah. Sehingga perasaan ini juga kalau diterus-teruskan melampaui batas negatif juga. Karena merasa dirinya salah, banyak dosanya, akhirnya dia terhalangi untuk melakukan kebaikan atau untuk mengajak orang berbuat baik, merasa dirinya belum sempurna, jauh dari kebaikan, udah diem aja akhirnya. Nah, itu jeleknya juga akhirnya. Karena kalau ada orang untuk mengajak orang lain itu nunggu dirinya harus sempurna, nggak akan ada orang yang bersempurna. Maka nggak ada orang yang berdakwah. Maka yang terpenting kita harus berikhtiar untuk menjadi yang lebih baik atau menjadi yang baik. Bahwa kemudian kita banyak kurangnya salahnya, setiap orang ya seperti itu. Tidak ada orang sempurna kecuali para nabi. Ini poin yang kedua ya. Nah, yang paling tinggi ketika seseorang sudah tidak lagi menyalahkan siapa-siapa. Yang ada selalu hanya hikmah pelajaran. Ya, tidak lagi termasuk menyalahkan diri sendiri, enggak. Yang ada apa? Hikmah dan pengajaran. Nah, inilah eh, eh, di antara orang yang sudah mencapai level keimanan yang terekspresi dalam adab akhlaknya yang rendah hati. Oke. Kemudian berikutnya ada orang yang menjadi tidak tak tidak tawadhu alias dia takabur sombong karena faktor apa? Yang kedua ini juga tidak kalah banyaknya juga disebut di Al-Qur'an yaitu harta benda. Di antara tokoh yang dijadikan contoh oleh Al-Quran yang takabur karena harta benda itu adalah Korun. Ya, sehingga tokoh ini sebegitu kayanya dan terkenalnya sampai kepada kita ada mitos yang namanya harta karun. Itu diambil dari tokoh di Al-Quran yaitu tokoh Korun. Mari kita lihat misalnya firman Allah di surah 28, surah Al-Qasas ayat yang ke-76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu la tanu bil 'usbati ul quwwah. Id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin." Sesungguhnya Korun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Iya, Korun Bapak Ibu ya, itu perbendaharaan hartanya, gudang-gudangnya dipikul sebanyak orang pun tidak akan terangkut itu saking kayanya. Demikian juga istananya. Ya, menurut sebagian ahli, Korun ini hidup kan di zaman Nabi Musa. Dan Nabi Musa tinggal di dua negara kan, yaitu Mesir dan Palestina. Nah, Nabi Musa kita tahu kecil lahir di kalangan Bani Israel ketika di Mesir. Maka Korun ini juga tinggal di Mesir. Menurut sebagian ahli itu di sebuah kota sekarang ini namanya kota Fayum. Bapak Ibu kalau pergi ke Mesir itu ada destinasi wisata cukup terkenal namanya kota Fayum. Ya, itu kurang lebih 2 jam dari kota Kairo ya. Nah, di situ ada Qasru Qarun, yaitu apa? Istana Korun. Ya, ya sebetulnya tidak terlalu besar seperti lebih besar istana-istana orang sekarang kalau kita lihat ya Istana Korun tidak terlalu gede bangunannya tapi memang unik kalau 3 lantai ke bawah kira-kira gitu. Nah, apakah itu benar? Wallahu alam. Tapi yang jelas Al-Quran merekam kesombongan dari Korun ini karena dia diberi harta yang banyak. Ya, dan ini juga kemudian menjadikan sebagian besar orang faktor kesombongan yang paling sering itu karena faktor ini, harta benda. Ya, banyak orang yang tidak diberi harta sebanyak korun tapi sudah sombong juga, gitu.
Yang diberi banyak seperti Korun pun nggak layak sombong, apalagi yang tidak sekaya Korun. Seharusnya lebih rendah hati. Gitu. Nah pertanyaannya, seperti apa? Kenapa? Sombongnya Korun itu seperti apa sih gambarannya gitu? Di Al-Quran digambarkan Korun itu sombong dengan diantaranya. Ini kesombongan yang di hatinya itu ya. Mari kita lihat surah 28 ayat 78-nya. Ya, qala innama utituhu ala ilmin indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jama'ah. Wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Dia, Korun, berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Iya, ini ya Pak. Jadi yang menyebabkan dia kemudian disebut sebagai sombong karena menganggap suksesnya itu harta benda yang diperolehnya itu, diraihnya itu semata karena kecerdasannya, semata karena usahanya. Ini yang kemudian oleh ayat ini dia dikecam. Kasih tahu dia, wahai Musa, bahwa bangsa orang-orang sebelum dia lebih kuat, lebih kaya lagi meskipun nggak disebut di Al-Quran secara spesifik gitu ya. Tapi kemudian binasa juga, selesai juga begitu. Diingatkan gitu ya bahwa pada akhirnya seberapapun banyak yang diperolehnya, harta yang didapatkannya, pada akhirnya akan ditinggal. Dan kita akan meninggal, manusia pada akhirnya akan meninggalkan yang diperolehnya itu. Maka tetaplah rendah hati, diberi seberapapun oleh Allah. Bersyukurlah, jangan menjadi sombong. Uang harta bendamu sebanyak apa akan ditinggal kok. Nah, itulah jawaban Al-Quran. Kalau orang dianugerahi harta benda oleh Allah, ingat bahwa itu semuanya akan ditinggal. Mari kita lihat surah 16 ayat yang ke-96. Surah 16 ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Mm-mm. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iya, apa yang di sisimu akan lenyap. Apa yang di sisi Allah kekal. Di sisi kita harta benda yang Allah anugerahkan pada akhirnya kita tinggal apa itu? Semuanya. Ya, yang akan bersamai menemani kita ketika kita kelak menghadap Allah apa? Iman dan amal soleh kita. Sehingga kemudian kesadaran tentang akan ditinggalkannya harta benda ini maka akan menjadikan seseorang itu bijaksana menyikapi persoalan harta. Hatinya tidak akan lekat dengan kecintaan terhadap harta. Kenapa? Toh pada akhirnya akan ditinggal. Ya, sebaliknya dia akan bisa menjaga jarak. Bukan berarti kemudian orang itu misalnya membenci dunia atau harta dunia. Karena harta dunia itu netral, tergantung kitanya niatnya dan untuk apa. Kalau kita bekerja berikhtiar untuk memperoleh bagian rahmat Allah harta di dunia ini dengan niat untuk kemudian mensyiarkan agama Allah, dengan niat untuk mensupport dakwah di agama Allah, maka harta menjadi sesuatu yang disebut khair, kebaikan. Sehingga kemudian ini menjadi ladang amal kita. Sehingga tidak tepat juga kalau orang misalnya membenci dunia sehingga menjauhi dunia. Yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya kezaliman, kejahatan, kebatilan justru banyak dipegang oleh orang-orang yang berharta. Dan kalau itu yang ada, ketika orang-orang yang jahat, yang buruk ini yang menjadi penentu tren di kehidupan, maka justru orang secara umum mereka akan tertarik kepada kejahatan.
Maka kita sebagai Muslim itu di satu sisi, meskipun kita harus belajar menjaga jarak hati kita dengan dunia, Bapak Ibu, ini jangan kita total membenci dunia, tidak boleh ya, karena kita masih hidup di dunia. Yang ada apa? Bijaksana. Yang ada apa? Kesempatan kehidupan di dunia ini kita harus apa namanya ambil untuk persiapan kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kemudian eh, kita tidak menjadi orang yang disebut di Al-Qur'an sebagai hubbud dunya, mencintai dunia secara berlebihan. Tapi yang ada apa? Secara proporsional, ya, secara wajar. Karena memang Allah juga anugerahkan kepada kita naluri fitrah untuk menyenangi dunia. Naluri fitrah untuk menyukai kehidupan dunia. Dan ini bukan sesuatu yang salah. Yang terpenting dengan jalan, niat, dan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nanti itu akan panjang ya Bapak, kalau kita lihat perspektif Al-Quran bagaimana menjelaskan tentang bahayanya dunia satu sisi, tapi juga berharganya dunia di sisi yang lain. Ya, karena kalau kita lihat dari kesempatan hidup di dunia, maka dunia sekali lagi sangat berharga. Kita tidak mungkin akan meraih akhirat, kemuliaan, kebahagiaan akhirat termasuk tidak akan masuk surga Allah di akhirat tanpa melalui fase kita di kehidupan dunia ini. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang kemudian setelah meninggal mereka minta untuk diberi kesempatan hidup kembali di dunia. Berarti dunia kan sangat berharga. Buktinya yang sudah meninggal pengen kembali lagi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, tidak durhaka seperti sebelumnya begitu ya. Oke, baik. Nah, faktor berikutnya sudah tadi ya. Yang pertama ada faktor ibadah, orang kenapa jadi tidak tawadhu. Ada orang yang karena faktor harta, kenapa orang itu nggak tawadhu, justru malah takabur. Yang ketiga, ini juga tidak kalah pentingnya, ada oknum manusia, segolongan orang yang takabur, tidak tawadhu, tidak punya sikap rendah hati. Karena apa? Karena nasab, karena faktor keturunan. Nah, gitu ya. Pelakunya siapa ini? Ya, salah satunya iblis tadi. Nah, iblis merasa asal kejadiannya lebih baik dari Adam. Mari kita lihat surah yang ketujuh, Al-A'raf ayat yang ke-12. Di mana Allah Subhanahu wa taala merekam ucapan iblis yang menunjukkan kesombongannya. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Maka iblis jawab, qala ana khairum min. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika Hmm. aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ya, ini ya Pak Ibu, kesombongannya jelas sekali ya. Kenapa engkau enggan untuk hormat kepada Adam ketika kuperintahkan untuk sujud hormat kepada Adam? Maka iblis menjawab, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Ini logika iblis juga karena logika sombong ya itu ya nggak masuk di akal juga. Pertanyaannya dari mana logikanya bisa menyimpulkan bahwa api itu lebih bagus dari tanah? Nggak ada. Itu kan logikanya orang sombong, ya kan? Kalau kita dari perspektif kita, Bapak Ibu, misalnya perspektif akal apa namanya, akal yang normal saja lah kan? Nggak ada itu bahwa orang menyimpulkan api itu lebih bagus dari tanah. Nggak ada. Maka itu ya karena logika yang sombong, dia merasa diri. Nah, demikian juga dari ayat ini kita mendapatkan kesan atau sebagian modus ya. Motif orang kenapa takabur tidak tawadhu disebabkan apa? Karena merasa punya nasab yang baik. Dalam tanda petik punya nasab yang mulia. Sehingga kemudian ada perasaan untuk merendahkan orang lain. Al-Quran menjawab apa? Enggak, kita semua itu sama. Apalagi urusan nasab ini, urusan siapa kita ini, keturunan siapa, kan bukan pilihan manusia.
Kita lahir cenger sudah menjadi anak dari orang tua kita yang itu ditetapkan oleh Allah. Karena kita nggak bisa milih jadi anak siapa. Maka kenapa dikecam kalau orang itu menjelekkan ayah orang lain, dikecam kalau orang itu membanggakan diri karena keturunan dari pihak tertentu. Karena kita menjadi keturunan siapa bukan pilihan kita. Itu adalah ketentuan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau Allah mengingatkan juga bahwa kita semua hakikatnya berasal dari keturunan yang sama, yaitu siapa? Moyang kita, Adam alaihissalam. Sehingga manusia di Al-Quran sering juga disebut dengan istilah Bani Adam. Wahai keturunan Adam. Begitu ya. Maka misalnya kita lihat di surah 49, surah apa namanya Al-Hujurat, ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Iya. Jadi yang mulia di sisi Allah, Bapak Ibu, bukan karena kita punya nasab apa, bukan karena kita berasal dari jalur keturunan siapa, tapi karena ketakwaannya. Ya, maka kalau ada orang yang merasa hebat karena mungkin punya garis keturunan dari yang diduga orang mulia, misalnya gitu ya, nggak pantas atau tidak sewajarnya untuk dibanggakan. Sekali lagi, karena kita menjadi keturunan siapapun, itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan apa yang kita perjuangkan saja, kita bisa milih pun tidak wajar untuk dibohong-sombongkan. Apalagi ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga hakikatnya manusia sama. Ini ayat ini menjadi ayat yang membebaskan kita semua Bapak Ibu. Dari ayat ini maka kita tidak mengenal yang disebut kasta ya. Dalam masyarakat Muslim semuanya sama, tidak ada kasta-kastaan. Ya, semuanya sama. Bahwa ada semacam lapis-lapis namanya, tapi kan bukan kasta. Lapis itu misalnya Pak ada yang dianugerahi kekayaan sehingga sering ngumpulnya sama orang kaya secara umum. Ada yang dianugerahi kecerdasan sehingga kemudian dia punya apa namanya circle lingkungan orang-orang yang sama. Itu hal yang wajar. Tapi tidak dalam konteks menentukan posisi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ya, karena di sisi Allah yang mulia itu ukurannya karena ketakwaannya, dan itu adalah hak setiap hamba Allah untuk bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Oke, mari kita lihat berikutnya. Orang sulit untuk berendah hati, salah satu karena apa? Karena godaan jabatan. Ya, jabatanlah yang seringkali menjadikan seseorang itu berlaku takabur. Mari kita lihat firman Allah untuk menghilangkan atau supaya kita bisa memahami dan bagi sebagian saudara kita yang mendapat amanah jabatan tidak perlu menyombongkan diri. Kenapa? Di surah yang ketiga Ali Imran ayat yang ke-26. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya.
Astagfirullahaladzim. Ini ya Pak Ibu ya. Katakanlah di tangan Allah lah semuanya ya, sehingga kalau orang itu diamanahi jabatan tertentu nggak pantas sombong, wong itu amanah dari Allah. Kalau nanti akan diaudit, diminta pertanggungjawaban, kok dibangga-banggakan begitu, apalagi sampai melakukan kezaliman. Pada akhirnya itu akan ditinggal gitu. Demikian juga seseorang yang kemudian tidak menjabat, tidak perlu menjadi misalnya apa, kecil hati. Aku ini bukan siapa-siapa. Enggak, sama kita. Di hadapan Allah yang membedakan hanyalah apa, aspek tadi ketakwaannya saja. Sehingga kemudian seandainya kita tidak diberikan amanat jabatan, seyogyanya kita tidak menjadi orang yang misalnya protes sama Tuhan atau tidak menerima dengan ketentuan Allah. Harus kita jauhi sikap-sikap yang menunjukkan ketakaburan itu. Tapi kita pilih jalan hidup yang tawadhu, rendah hati, sederhana. Itu akan selalu membahagiakan. Dan itu universal ya Bapak Ibu ya. Universal itu bisa dilakukan oleh siapapun dengan latar belakang apapun agamanya. Ya, untuk bersikap rendah hati itu. Yang membedakan motifnya. Nah, dalam agama kita, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin. Tidak diperintahkan kecuali dalam aktivitas kita senantiasa apa? Ikhlas. Jadi motif utama kita dalam beraktivitas itu semata mengharap ridha Allah. Sama-sama ada pihak yang berakhlak, ada yang beretika, ada yang menjunjung tinggi karakter positif misalnya. Yang membedakan apa? Kita dengan orang non-muslim. Yang membedakan motif kita. Motif kita, kita melakukan, memilih jalan hidup dengan menjunjung tinggi adab, menjunjung tinggi akhlak itu karena perintah Allah. Dan kita lakukan semata untuk mengharap ridha Allah. Bukan mengharap pujian manusia, bukan mengharap likes, bukan mengharap viewer. Ya, kalau dalam media sosial itu kan begitu ya. Tapi yang kita harapkan hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Berikutnya, apa yang menyebabkan orang menjadi takabur apa itu? Sombong. Di antaranya yang juga disebut di Al-Quran karena ilmu, kepandaian, kecerdasan. Nah, bagaimana Al-Quran mengingatkan supaya orang kalau diberi kecerdasan tidak kemudian lantas menjadi lupa diri, apalagi takabur. Apalagi terus membodohi orang. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita lihat ya di Al-Qur'an misalnya di surah 17 ayat yang ke-26 ya. Ini kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, surah yang ke-12 ayat yang ke-76. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fawqa kulli dzi ilmin alim." Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Nah, kalimat itu Pak Idun ya. Ya. Kalimat yang terakhir itu. Di atas orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Kita sering mendengar pepatah di atas langit ada langit. Maka kalau orang dianugerahi kepintaran, ilmu, apapun termasuk ilmu agama, tidak layak untuk kemudian menjadi sombong. Karena toh dia dianugerahi ilmu juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti tidak mungkin semua orang itu atau tidak mungkin ada orang yang alim pinter dalam semua hal. Tidak mungkin. Itu sudah menjadi kodratnya ya sunatullahnya orang itu diberi kemampuan pandai dalam bidang tertentu. Diberi passion, bakat dalam bidang tertentu. Mari kita lihat firman Allah yang menegaskan prinsip ini ya. Di surah yang ke-17 ayat 84. Surah Al-Isra ayat 84. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.
maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Iya, katakanlah setiap orang akan bekerja, akan melakukan aktivitas hidupnya sesuai dengan pembawaan masing-masing, dengan bakatnya masing-masing. Ini menegaskan Bapak Ibu, kenapa orang itu dalam hidup harus bekerja sama dengan pihak lain, kolaborasi, sinergi. Karena nggak mungkin semua itu orang itu mengetahui, pintar dalam segala hal, nggak ada. Apalagi kalau kemudian kita bicara semakin dalam spesifikasinya ya, itu akan semakin mengerucut kan, semakin sedikit, semakin ada distingsinya itu. Contoh misalnya kalau dalam dunia kedokteran kita sering mengenal lah, ada pertama dokter umum, bahkan sebelum dokter umum kan ada namanya Eskes saja kesehatan, terus dokter umum, terus apalagi spesial, spesialis pun kemudian masih ngerucut lagi. Contoh ada spesialis penyakit dalam, nanti semakin penyakit dalam ada sebabnya lebih spesial lagi. Maka tidak mungkin semua orang itu alim, pintar dalam semua hal. Itulah kenapa Allah mengingatkan di atas yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui. Di atas langit ada langit. Demikian juga para sahabat Nabi dalam urusan pengetahuan agama di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dipikir semua sahabat itu alim tafsir, enggak, Pak Ibu. Kalau urusan tafsir, sahabat lain pun pasti akan merujuk kepada siapa? Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Karena ini salah satu barokahnya doa Nabi. Nabi mendoakan Ibnu Abbas apa? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fakihkan atau pahamkan dia tentang agama. Dan juga beri kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran. Dikabul. Maka kalau para sahabat ketika baca Al-Quran pengen tahu maknanya, pengen tahu penjelasan lebih konkretnya, mereka selalu mengatakan, tanya Ibnu Abbas, tanya dia. Ya, demikian juga dalam bidang hadis. Yang paling banyak periwayat hadis siapa? Misalnya Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Umar. Nama-nama paling tidak ada 7 lah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang punya talenta passion dalam bidang bisnis, itulah sahabat Abdurrahman bin Auf. Ada yang bidang fikih, itulah Muad bin Jabal radhiyallahu anhu dan seterusnya. Sehingga sejak awal pun setiap orang sudah dianugerahi oleh Allah masing-masing berlebihan sehingga tidak wajar kalau orang itu menjadi takabur. Ya, yang ada harus sikap apa? Rendah hati. Itu ya atau tawadhu. Kemudian yang terakhir, ini contoh di Al-Qur'an mengingatkan kalau ada orang yang menjadi takabur atau sombong karena faktor fisik, mungkin karena ganteng, karena cantik, atau karena badannya kuat misalnya. Bagaimana cara Al-Quran mengingatkan? Mari kita lihat surah yang ke-30, namanya surah Ar-Rum, ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Hmm. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui, maha kuasa. Iya, ini siklus fisik manusia ya Bapak Ibu. Allah menciptakan kamu dalam keadaan lemah itu berarti bayi, usia anak, usia belum dewasa, itu lemah fisiknya. Sangat tergantung kepada lingkungan atau pihaknya lain. Dalam hal ini ya ibunya, orang tuanya atau keluarganya, lemah fisiknya. Kemudian setelah itu ada fase kamu kuat, itulah dewasa. Sehingga kemudian relatif kecil sifat ketergantungannya tetap masih ada, manusia makhluk sosial tetap ada, tapi relatif kecil tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kan mungkin makan pun disuapi gitu ya, pergi kemana-mana diantar dan seterusnya. Tapi ketika orang itu dewasa, maka kemudian bisa punya kemampuan untuk mandiri, termasuk memutuskan hal-hal yang ingin dilakukannya pun secara sendiri,
Nah, itu secara fisiknya mungkin ya sudah mencapai puncak performanya dewasa ya. Kalau perempuan ya puncak kecantikannya begitu. Laki-laki puncak kekuatannya. Tapi ingat, suka tidak suka, kalau diberi anugerah panjang umur, itu kan akan menuju kepada kelemahan. Menuju akhirnya apa? Jadi lemah begitu ya. S3 sampun sepuh sangat akan lemah akhirnya gitu. Sehingga disebutnya apa? Lemah dan beruban ya, ada beruban. Sehingga manusia kalau diberi anugerah kekuatan tidak layak untuk menjadi sombong kalau secara fisiknya. Toh pada akhirnya nggak mungkin orang kuat terus dan nggak mungkin orang hidup terus ya. Maka kalau kita belajar dari saudara kita di Gaza gitu ya, kenapa mereka menolak keras untuk dipindahkan ke negara lain yang boleh jadi dirasa lebih aman? Jawaban mereka apa? Di sini mati, dipindah nanti juga mati. Nah, mereka mengatakan demikian. Tetap di Gaza ya mati, nanti dipindahkan ke tempat manapun, meskipun aman ya sebentar, toh mati juga akhirnya. Oh, itu keyakinan yang luar biasa itu ya, yang sehingga kemudian tidak memberikan terlalu berlebihan dunia ini. Di pikirannya kalau hidup itu mesti positif, baik belum tentu juga. Nah, doktrin atau keyakinan seperti itulah mukmin sejati yang sudah ada pada sebagian dari kita di Palestina ya, di contohnya kira-kira gitu. Nah, bagi kita hikmahnya sekali lagi diberi anugerah kekuatan fisik, kebaikan fisik, tidak wajar untuk sombong, tapi tetaplah bersikap rendah hati. Karena pada akhirnya fisik kita yang sekuat apapun pasti akan melemah ya, yang disebut secantik apapun pasti akan pudar pada akhirnya. Karena apa? Karena tergerus oleh perjalanan waktu, bertambahnya usia, fisik akan mengalami kelemahan. Nah, ini sekelumit contoh Bapak Ibu sekaligus jawaban dari Al-Quran agar kita tetap merasa atau memiliki sikap tawadhu, sikap rendah hati, jauh dari takabur, ya, sehingga kemudian Al-Quran sangat mengapresiasi, sangat memuji orang-orang yang tawadhu dan sebaliknya sangat membenci atas setiap sikap orang yang menunjukkan takabur. Na'udzubillah. Oke, demikian Pak Edwin. Ya, Monggo mungkin bisa baik kita Ustaz. lanjutkan dengan diskusi kita bersama. Terima kasih untuk sementara. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Silakan kalau ada yang mau langsung bertanya, raise hand, bisa lalu unmute ya. Atau sekarang sudah ada pertanyaan di kolom chat dulu ya Ustaz sambil menunggu yang lain. Dari Ibu Siti Nur Iya, Arofah. Dek. Ya, Kamu dengar kamu. sebentar Pak Besman. Setelah yang kedua ya Pak Besman ya. Iya, iya, Pak. Ya, Eh, yang pertama ini Pak Ustadz. Surat Luqman 18 ayat 18 ini ada hubungannya dengan hadis riwayat Muslim yang katanya tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Dari surat Luqman 18 ini ada kata sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri ya. Dan di surat Al-Baqarah ayat 34 iblis yang sombong. Dari kesimpulan itu tidak akan masuk surga orang yang sombong. Langkah-langkah apa bila seorang hamba tidak menyadari saat itu dalam kehidupannya? Dan lanjutan pertanyaan di atas, ya contohnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir pun, seorang Nabi Musa ada em, tanpa disadari bisa sombong terhadap Nabi Khidir dalam menuntut ilmu kepada Nabi Khidir atas perintah Allah. Nabi Musa merasa ilmunya lebih tinggi dibandingkan Nabi Khidir. Itu pertanyaannya, Ustaz. Oh iya, baik. Terima kasih. Kita sederhanakan ya, bahwa langkah-langkah apa agar kira kita tidak terjerumus kepada sikap sombong tadi itu yang tidak kita sadari. Kata kuncinya tidak sadari ya, Bu ya. Nah, tentu saja ada dua parameter di sini ya, Bu ya. Pertama dari sisi niat. Kita mengetahui bahwa secara umum kita punya kaidah yang berdasarkan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Ya, maka sepanjang kita tidak meniatinya karena kesombongan, yaitu dalam bentuk merendahkan orang lain
atau menghina orang lain, ya, maka insya Allah itu tidak menjadi beban sebagai sebuah kesombongan. Kita ambil contoh kalau aspeknya gini ya Bu, ya misalnya begini, dari tata cara, cara bicara misalnya, ya, kan orang terkadang punya ukurannya. Contoh misalnya bagi saudara kita yang katakanlah di Sumatera misalnya, ya, itu kan terkadang contohnya misalnya di Sumatera Selatan, dan di Sumatera Utara, atau ya Sumatera, itu kan karena faktor kebiasaannya mereka bicara kan memang cukup apa ya, dengan suara yang tegas, suara yang keras, umumnya begitu umumnya. Nah ini bagi sebagian orang mungkin nada bicara, pilihan kata dalam bicara, mungkin dianggap sebagai sombong, terkadang gitu ya. Ya, ini berbeda kan dengan misalnya sebagian saudara kita yang misalnya orang Jawa, apalagi Jawa pedalaman ya, Jawa pedalaman maksudnya Jawa agak dalam, yang dekat dengan lingkaran keraton lah, Jogja, Solo misalnya gitu. Itu mereka bicara itu pelan, sudah pelan, terus kemudian juga diksinya itu apa ya, ya dengan sedemikian rupa. Nah, apakah ini jadi indikator? Tentu saja tidak. Kita kembalinya ke niat kita, ya innamal a'malu binniyat. Satu itu. Nah, yang kemudian yang kedua, lahiriahnya, secara lahiriahnya seperti dalam kasus Nabi Musa dan Khidir misalnya di surah Al-Kahfi ini memang Allah sedang mendidik Nabi Musa ini. Karena kalau kita lihat asbabun nuzul atau riwayat yang melatar belakangi ayat atau kisah ini, misalnya ada di surah Al-Bukhari, di hadis Al-Bukhari ya, itu kan diceritakan. Memang kalau itu ada nada dalam hal ya kesombongan. Kan Nabi Musa menyampaikan di hadapan kaumnya gitu, di Bani Israel kan. Menurut kalian ada nggak yang lebih pintar dari saya? Gitu kan. Kemudian mereka jawab, nggak ada, kamu yang paling pintar juga aku. Ya. Tapi itu kemudian dikritik oleh Allah, nggak wajar kamu sikap seperti itu, wahai Musa. Musa kaget, emang ada ya Allah gitu? Ada, coba cari. Nah itulah maka kemudian dikasih tahu apa namanya, ada hamba Allah yang mengetahuinya lebih dari Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya. Nah, kembali ke lagi tadi itu, bagaimana agar kita terhindar dari seperti itu? Kata kuncinya ikhtiar kita dengan panduan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau kita dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah, ya bagaimana seharusnya kita hindari sikap takabur, ya. Karena memang kalau apa namanya, ada takabur yang betul ya, hadis dari Muslim tadi, ya sebesar darah pun maka tidak akan mencium baunya surga. Ini tentu maksudnya adalah bagi orang yang punya kesombongan yang tidak ditobati, ya tidak diistighfari. Nah, itulah kenapa kita mesti harus selalu beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi ada terselip, tersembunyi kesombongan di hati kita yang kita tidak menyadari. Semoga dengan istighfar itu Allah ampuni. Semoga dengan kita bertemu saling memaafkan, Allah kemudian lepaskan kesalahan kita dengan sesama manusia. Sehingga pada akhirnya kita akan diberikan ampunan dan tidak lagi mendapatkan sanksi hukuman terkhusus. Demikian, terima kasih. Monggo Pak Edwin kembali. Ya, semoga menjawab kalau Bu Arufah ada lebih lanjut, silakan nanti setelah ini. Pak Besman tadi mau bertanya, silakan. Ya, Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan, Pak. Nah, saya ini baru kehilangan ibu saya tanggal 5 Februari kemarin. Jadi saya harus menjaga yang kata tadi dari ayat yang surat 53 tadi ya, janin itu ya. Jadi saya harus menjaga. Jadi untuk berdoa-doa ibu saya tuh biasa saya setiap berangkat selalu minta doa ibu. Sekarang sudah tidak ada lagi Pak WhatsApp. Jadi Benar, Pak. ya ibu saya terima oleh Allah. Dan yang kedua nih, pertanyaan saya tuh gini Pak Ustadz, saya kan maklum saya sama non-muslim ya, mengenai salam aja nih Pak Ustadz. Kalau salam itu kan kadang mereka juga mengucapkan Assalamualaikum gitu. Kita sendiri kadang-kadang yang muslim ada yang suka jadi istilah menyombongkan Waalaikumsalam, jawabnya seperti itu gitu. Atau yang sebaiknya bagaimana gitu loh Pak Ustadz. Nah, terus yang pertama yang manis salam.
Yang kedua juga itulah saya juga pernah ada kata-kata sombong waktu 2014 itu saya sempat sakit yang bisa dibilang parah lah gitu ya Pak Ustadz. Dan sampai saya juga berikhtiar berobat ke alternatif yang intinya di ikhtiar semua ya, bukannya dengan jampe-jampe gitu ya. Cuma ya di situ disarankan sama mereka itu kamu kurang ibadah gitu. Jadi misalnya sholat tahajud kamu tuh kurang gitu. Nah, alhamdulillah setelah itu saya tahajud terus. Nah, setelah itu nih saya jadi apakah setiap saya menjelaskan seseorang tentang tahajud itu oh bekerja kerjaan jadi apakah saya itu juga masuk yang ria gitu Hmm, Pak Ustadz Ali gitu. baik, Apa baik. itu ria dan terus apa lagi? Ya udah sementarin dulu deh. Ntar Pak Ustadz lanjut Hmm, lagi saya cari lagi. Terima baik, kasih baik. Pak Ustadz. Terima kasih, Assalamualaikum. Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Usman. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Eh, Mari kita mulai yang pertama tentang salam ya dari orang non-Muslim yang mengucapkan salam kepada kita. Bagaimana sikap kita, gitu ya? eh Salam mereka pada umumnya mengucapkan salam itu kan tidak sebagai bentuk ibadah ya, Pak, ya. Tapi sebagai bentuk salam seperti hubungan sosial. Ya, maka kemudian kita kembali ke kaidah yang disebut di Al-Qur'an di surah 4 ini Pak Edwin, surah An-Nisa ayat 84 86 ya Allah berfirman surah 4 ayat 86 A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Iya, dan apabila ada orang yang menghormatimu dengan ucapan salam, maka jawab minimal dengan ucapan salam yang sama. Syukur-syukur lebih lengkap gitu. Ayat ini tidak mengatakan apabila dihormati oleh orang Muslim, enggak. Siapa saja yang memberi penghormatan salam kita. Mau Muslim atau non-Muslim, kalau dia ucapkan salam, kita jawab. Mau ucapan salamnya Assalamualaikum atau Selamat pagi, kita jawab. Itu ya Pak ya, ini prinsipnya begitu. Kemudian tentang tadi, kalau ada yang jawab Assalamualaikum. Nah, ini kan riwayat latar belakangnya dulu ada orang Yahudi memang mengucapkannya itu bukan Assalamualaikum. Ya kan, mereka sejak awal mengucapkan Assalamualaikum. Maka Sayyidah Aisyah menjawab Waalaikumsalam. Waalaikum, bukan Waalaikumsalam, Waalaikum. Kamu yang celaka. Assam kan dia celaka, kamu yang celaka begitu. Nah, ini kan konteksnya karena saat itu hubungannya sedang tidak baik-baik saja ya. Ya, karena berbagai macam peristiwa termasuk pengkhianatan orang Yahudi di Madinah. Maka wajar kalau kemudian itu ada semacam ketidakharmonisan gitu. Tapi kalau sekarang kan secara umum kan hubungan kita ya baik-baik saja dengan saudara kita, teman kantor yang non Muslim, tetangga yang non Muslim kan nggak ada persoalan musuhan misalkan tidak kan. Nah ini juga kita kembali ke prinsipnya selama mereka tidak memusuhi dan juga menunjukkan itikat baik, tidak menunjukkan itikat buruk dengan misalnya mengusir atau bermusuhan, maka kita harus berbuat baik. Ini yang firman Allah di surah yang ke-60, surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 ya Pak. Di mana Allah berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Iya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada siapapun yang tidak memusuhi kamu, tidak menunjukkan etikat buruk kepada kamu. Maka Allah mencintai orang yang berbuat adil. Asbabun nuzul dari ayat ini kan peristiwa yang terjadi dengan Asma binti Abu Bakar. Asma ini putri Abu Bakar, saudara lain ibu dengan Sayyidah Aisyah ya. Eh, Ibunya Asma ini masih musyrikah, musyrik ya, sehingga kemudian tidak ikut hijrah bersama Nabi dan sahabat yang lain. Sedangkan Asma ikut bapaknya sudah masuk Islam.
Suatu saat ibunya yang musyrikah di Mekah ini ingin berkunjung ke Madinah di putrinya ini. Maka putrinya Asma ini bingung. Beliau bingung, gimana ibuku masih musyrikah? Bolehkah saya terima? Maka turun-turun ayat yang memberi jawaban. Boleh, nggak apa-apa. Allah tidak melarang kamu kok berbuat baik dan berlaku adil kepada yang tidak memusuhi kamu, tidak memerangi kamu. Gitu. Kan tidak semua orang musyrik musik kamu. Makanya baik-baik saja kamu harus berbuat baik. Itulah yang namanya adil. Dan Allah mencintai, menyukai orang yang berlaku adil. Ya Pak ya. Nanti akan cukup panjang ini penjelasannya terkait dengan bagaimana interaksi kita dengan saudara-saudara kita yang non-Muslim, ya, itu sangat dinamis ya, tergantung dari kasus masing-masing. Yang pasti kita bertoleran, bekerja sama dalam hal yang memang itu menjadi urusan bersama di dunia ini. Dalam kemanusiaan kita sama semuanya. Nah, kerjasama itu tidak berlaku dalam konteks kita beribadah itu lakum dinukum waliyadin, begitu ya. Baik, kemudian yang kedua tentang pengalaman rohani kita, di mana kita dianugerahi dengan kebaikan, dengan kesembuhan dari penyakit, dengan melaksanakan tahajud, terapi tahajud katakanlah gitu ya, atau kemudian juga dengan terapi ibadah yang lain. Nah, ketika kita mendapatkan pengalaman rohani, pengalaman spiritual seperti itu, kemudian kita ingin berbagi dengan yang lain, katakanlah mungkin juga melalui media sosial atau melalui media-media yang lain gitu ya Pak. Apakah ini bukan berarti ria? Jawabannya kembali ke niat kita Pak. Niat kita bisa saja memang terjerumus ke ria. Tapi niat kita kan ingin mensyiarkan sesuatu yang baik. Maka kalau ada orang untuk mensyiarkan yang baik takut ria, nanti nggak ada yang mensyiarkan, Pak. Semuanya akan menutup diri, saya akan diam. Jadi nanti media sosial, lingkungan, kehidupan akan diisi yang jahat-jahat, yang jelek-jelek. Karena keengganan orang baik untuk speak up. Keengganan orang baik untuk bicara, keengganan orang baik untuk berinteraksi karena takut nanti ria. Maka saya sering mengatakan berbuat baik meskipun terkadang ada riaknya masih lebih bagus ketimbang menutup diri karena alasan takut riak. Beramal meskipun ada riaknya masih lebih bagus ketimbang nggak beramal karena takut riak. Kira-kira begitu ya. Sehingga kemudian dalam konteks berdakwah menyampaikan syiar agama tidak perlu kita takut ria, Pak. Apalagi kalau itu sesuatu yang punya landasan kuat, misalnya menyampaikan hikmah keutamaan tahajud, itu kan bagus sekali, Pak. Punya pengalaman rohani, testimoninya begini. Bagus, tuh, Pak. Sehingga memotivasi orang untuk juga melakukan hal yang sama kalau punya masalah. Demikian juga misalnya bertestimoni, Alhamdulillah saya diberi kemudahan oleh Allah dengan dalam usaha karena saya selalu sholat duha misalnya. Atau karena saya banyak untuk menyantuni anak yatim misalnya. Nggak apa-apa, rahasia-rahasia itu kemudian dibagi sebagai sebuah cara untuk mengajak yang lain, menginspirasi yang lain dalam berbuat kebaikan. Gitu. Sekali lagi, orang yang maksiat saja, Pak, tidak malu untuk menyiarkan gitu, Pak. Berbuat jahat saja, tidak malu untuk kemudian menyampaikan ke yang lain. Maka kok orang baik akhirnya kok punya perasaan malu, takut riya, ini nanti malah menjadi masalah. Kita takutnya itu malah justru setan. Iya, kamu nanti riak loh, semua diem aja lah, nggak usah ngapa-ngapain. Termasuk kami misalnya yang kebetulan dianugerahi dengan amanah pengetahuan untuk berdakwah misalnya. Karena merasa, aduh saya belum sempurna, maka saya nggak berani dakwah. Akhirnya nggak ada yang mau dakwah. Kebayang akhirnya kemudian umat dalam keadaan tidak mengetahui karena tidak ada yang mau menyampaikan pesan agama, tidak ada yang menyampaikan ilmu, hanya menyembuhkan ilmu, kan bahaya malah itu, Pak. Sehingga kemudian tuntutannya kita kalau diberi amanah pengetahuan seberapapun ya kita sampaikan tentunya dengan niat yang baik dan cara yang baik. Makasih Pak Usman. Kembali ke Pak Edwin. Moga Iya, Pak. terima kasih Pak Ren, terima kasih. Eh, Terkait pertanyaan terakhir tadi Pak Besman tuh, eh, kadang kan mungkin kita ada rasa ujub tuh, Ustadz ya, di dalam hati. Dan lagi pada saat proses niat yang baik tadi. Eh, Khawatir ada sebiji sawi tadi. Mm-mm. Kalau kita cepat-cepat istighfar, apakah itu merupakan bagian yang eh, dianjurkan begitu, Ustaz? Oh iya Pak,
betul sekali. Maka ada yang menarik, coba perhatikan, Pak. Surah yang ke-41 ayatnya yang ke-6, Pak. Ya. Ya, Allah berfirman di ayat ini, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." 41 ayat 6 ya Ustadz ya. Ya, Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. iya. Kita lihat di frase yang tengah ya, Pak ya. Tetaplah beribadah dan mohonlah ampunan. Nah, ini menggambarkan bahwa perintah kita agar istiqomah ibadah ini, kenapa Allah suruh kita mengikuti dengan istighfar? Karena kalau ada bibit-bibit ujub ya, setelah kita rajin ibadah merasa suci, merasa benar itu, nah itu yang harus kemudian itu di-delete ya, Pak. Dihapus, di skip dengan apa? Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, gitu ya. Sehingga kemudian kaitan atau hubungan ini menjadi penting untuk kita selalu menyadarinya dengan jalan apa kita diberi kemampuan untuk taat itu juga atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian pastilah sesempurna atau semaksimal apapun kita ibadah nggak mungkin akan sampai level kesempurnaan karena kesempurnaan milik Allah. Disitulah kemudian kita juga maknanya kita beristighfar. Intinya tidak perlu berlebihan khawatir nanti kalau ujub atau takabur sehingga kita menjadi tidak mau bersosial, tidak mau untuk terlibat dalam tawasau bil haq, tawasau bis sabar, tidak mau terlibat dalam mensiarkan agama, hanya gara-gara kita takut ria atau takut nanti ada ujub, nggak usah Pak. Pokoknya dijalani Bismillah saja. Selebihnya urusan hati itu yang emang naik turun ya, urusan hati dinamikanya itu bisa datang pergi, iman bisa naik bertambah berkurang, itu hal yang wajar. Yang penting kuncinya istiqomah saja terus. Karena pada saat tertentu penyakit itu yang berat itu karena akhirnya tidak istiqomahnya itu. Pastilah dari sekian banyak kebaikan yang kita kerjakan itu, kalau toh mungkin ada terselip ujubnya, lebih banyak yang ikhlasan insya Allah. Nah, dengan itu akhirnya menghapuskan yang ujub tadi, Pak. Gitu ya. Hadis riwayat Imam Muslim yang berisi ancaman tadi itu sebetulnya tidak ditujukan kepada orang-orang mukmin yang memang meskipun ada sombongnya terus kemudian dihukum pasti enggak, Pak. Itu sebetulnya maksudnya adalah mengecam orang-orang yang memang kehidupan itu durhaka. Maka meskipun kedurhakaan itu ditopang sombong yang kecil, tetap aja itu nanti masuk hukuman gitu. Jadi hadis hati tidak ditujukan kepada ahli tauhid, orang yang la ilaha illallah, orang yang perilakunya memang sudah istiqomah kebaikannya. Dan kami yakin Bapak Ibu sekalian termasuk yang sudah teruji keistiqomahannya. Buktinya apa? Buktinya selalu mengikuti kajian malam ini kan. Ini bukti bahwa insya Allah kita istiqomah dalam kebaikan kita. Dan ayatnya itu sederhana ya Pak. Ya, mari kita lihat misalnya Pak Edwin ya. Di surah yang ketiga Ali Imran ayat yang ke-102. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, kan kriterianya sederhana, Pak. Jangan mati kecuali muslim. Allah tidak menyatakan bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah mati kecuali menjadi orang bertakwa. Enggak. Allah tidak mengatakan jangan mati kecuali bertakwa, tapi jangan mati kecuali muslim. Sehingga sepanjang kita masih menjaga istiqomah iman Islam kita sampai kelak nanti kita dipanggil oleh Allah dengan segala fluktuasi dinamika keimanan kita, maka insya Allah kita berarti termasuk orang yang istiqomah dan insya Allah berarti husnul khotimah. Karena yang disebut istiqomah itu kan bukan berarti flat lurus terus kita rajin ibadah terus kan enggak Pak. Atau imannya tinggi terus enggak juga. Seperti halnya fenomena fisik kita, Pak, disebut istiqomah atau yang namanya normal ya. Normal dalam
ukuran misalnya Pak, tekanan darah, tensi, itu kan nggak flat kan Pak. Kita ambil contoh misalnya kita ukur pagi-pagi tensi kita berapa? Oh 115/75, oh normal, dokter langsung oh, bagus. Lain siangnya atau hari berikutnya kita tes berapa? 120/70, ah bagus itu. Padahal naik 5 poin kan Pak. Nanti berikutnya diukur lagi berapa? 125/80, oh bagus. Pasti masih range yang itu normal gitu. Demikian juga iman kita. Kadang kita ibadah ya mungkin yang fardu aja kita laksanakan karena satu lain hal gitu ya. Tapi lain waktu kita penuh itu qobliyah ba'diyahnya, rawatibnya, bahkan ditambahkan tahajudnya misalnya gitu. Lain waktu mungkin kita bisa sok puasa Senin Kemis, tapi lain waktu juga cukup puasa Ramadan saja. Itulah kehidupan normal kita, Masya Allah ya, masih menjaga iman Islam kita gitu. Dan kami bersaksi, Insya Allah Bapak Ibu sekalian normal. Dalam arti apa? Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Edwin, terima Ya, kasih. baik. Ustadz. Ya, Yang Pak itu ya, satu lagi Pak itu tadi ya, Pak itu silakan. itu yang Silakan, silakan. lahul wataila bilah itu ya. Wah, saya baru ingat tadi tuh lahul itu kita dalam keadaan kesombongan itu kita ucap lahul wataila bilah. Nah, terus kedua saya juga selalu mendoakan yaitu Allahumma ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik itulah Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz. Iya Assalamualaikum. baik betul betul sekali Pak. Itu yang doa diajarkan Nabi ya. Ya, itu doa yang intinya kita memohon kepada Allah agar kita dijaga dari hal-hal yang negatif, termasuk kesombongan hati itu karena apa? Yang pada akhirnya yang membolak-balikkan hati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang lain istilahnya itu Allah yang mendinding, Pak, mendinding hati manusia itu. Mari kita lihat misalnya Pak Edwin di surah yang ke-8 ya, surah Al-Anfal ayatnya yang ke-24. Allah berfirman di ayat ini sebagai penjelasan dari ya muqallibal qulub ya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan Iya. dikumpulkan. Ketahuilah Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Maksudnya apa? Hati manusia itu sebetulnya Allah yang menggenggamnya. Maka kemudian kita tidak tahu persis ya, tidak tahu persisnya bahwa seseorang itu hari ini mungkin taat, besok bisa tidak. Artinya sangat, nah disinilah pentingnya betul doa tadi Pak. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku dalam ketaatan dan mengingatmu. Demikian juga saya kira satu doa yang juga Allah ajarkan di surah Ali Imran, surah 3 Pak Edwin, ayat yang ke-8. Ini yang doa yang mohon kiranya kita selalu dianugerahi keistiqomahan apa itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Iya, itu kata kunci kita ya Tuhan kami, jangan condongkan hati kami ke dalam kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Berarti apa? Jadikan kami selalu hati yang istiqomah. Makasih Pak Usman. Makasih Pak Edwin. Ya Ustaz. Ya, Ustaz. Sambil mungkin ada yang lain, ini ada pertanyaan begini Ustaz. Kan kalau di medsos internasional nih kan ada yang mualaf baru ya, Lily J ini perempuan Australia, uh, beliau bagus sekali gitu, walaupun tanpa berjilbab gitu ya Ustaz. Tapi Mm-mm. dia baru bermualaf, followernya itu di medsos sudah ratusan ribu, dan mulai banyak yang uh, jadi bersyahadat akibat Mm-mm. dakwahnya beliau ini. Mm-mm. Jadi kalau korelasinya dengan ayat Al-Quran itu seperti apa relevansi atas
dakwah beliau yang mungkin lebih membumi karena terlihat bukan berjilbab atau bagaimana, tapi yang melihat tuh jadi merasa sama gitu, tapi akhirnya tertarik dengan Islam gitu, Ustaz. Itu cara pandangnya seperti apa tuh, Ustaz? Oke, baik. Iya. eh Mari kita lihat ya Pak ya, salah satu ayat yang bisa membantu kita, Masya Allah ya. Misalnya di surah Al-An'am Pak. Surah 6 ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Di bagian awal ayat itu Pak. 125, ayat 125, Ustaz ya. Iya, 125. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang Iya, siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesat, seakan-akan sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. iya. Satu lagi bandingkan kita Pak dengan surah 39 ayat yang ke-22. Ya Allah berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih." Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Iya. Nah, ini apa namanya? Kita bersyukur ya, kebenaran agama bisa melalui berbagai macam cara, termasuk melalui tokoh yang sedang viral yang dari Australia tadi ya. Sehingga kemudian kalau toh prosesnya sekarang beliau sebagai wanita dewasa yang memeluk Islam mualaf belum mengenakan hijab gitu ya. Tentu ini kan proses orang kan juga macam-macam ya Pak ya. Ada juga mualaf yang belum sepenuhnya menjalankan syariat yang lain. Misalnya apa? Dia mualaf tapi belum bisa melaksanakan misalnya puasa, belum bisa sholat waktu 5 waktu misalnya gitu. Nah, setiap orang punya prosesnya. Maka fenomena ini tentu satu sisi kita tetap berhusnuzon kepada Allah, juga berhusnuzon kepada saudara kita tersebut. Pada akhirnya dia faktanya telah banyak memiliki kontribusi termasuk dalam hal syiar Islam. Nah, ini tentu kita syukuri ya. Sehingga kemudian hal seperti itu tentu hikmahnya adalah cara Allah kalau untuk menjadikan tadi Pak ayat-ayat tadi. Orang yang dikehendaki dibukakan hatinya itu mudah menerima Islam itu dengan berbagai macam cara. Nah, termasuk misalnya kalau yang laki-laki yang tadinya latar belakangnya mohon maaf ya, misalnya seorang pecandu atau gangster kalau di Amerika itu kan, terus kemudian masuk Islam mualaf, itu biasanya akan menarik juga Pak, menarik yang sesama latar belakangnya. Nah, ini saya kira menjadi hal yang positif ya, dan tentu sekali lagi pada akhirnya kita bersyukur sekaligus pada akhirnya ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memberikan apa itu penilaian akhir terhadap setiap amal dari hamba-hambanya ini. Yang jelas kita bersyukur karena apa? Kebenaran Islam, cahaya Islam akan semakin terang ya di era-era selanjutnya itu. Dengan demikian, maka pada akhirnya seperti yang firman Allah yang berulang di Al-Qur'an, liyudhhirahu 'ala dini kullih ya, untuk menampakkan pada akhirnya kebenaran itu adalah dalam apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dinul Islam itu. Baik, Gitu Ustaz. Pak, terima kasih. Ya. Ini ada lagi Ustadz ya. Ah, apakah ada ukuran pembandingnya atas kejamnya Israel sekarang gitu Ustadz ya, dengan dibanding Fir'aun dulu? Karena misalkan Syekh Yasin itu baru keluar sholat pakai kursi roda di tahun 2004, itu ditembak pakai roket gitu ya. Dibanding misalnya Fir'aun zaman dulu, apakah ada rujukan tertentu secara mungkin Al-Quran bahwa kejamannya seperti apa begitu? Lalu juga dengar ada beberapa pejuang Indonesia tuh yang turun ke Gaza, ikut masuk ke dalam terowongan, bahwa itu orang-orang Gaza itu seperti sahabat-sahabat dulu, jadi kena pecahan bom matanya, dioperasi tanpa pakai anestesi gitu ya Ustadz ya. Dengan beliau karena penghafal Quran, dia baca Al-Quran aja sambil dioperasi dijahit itu dia tidak terasa gitu. Jadi
satu sisi seperti sahabat itu terjadi sekarang, satu sisi kekejaman pun memang luar biasa begitu. Apakah itu seperti Fir'aun kah atau bagaimana? Rujukannya Oke, seperti apa tuh Ustaz untuk baik, baik. cara Ka- pandang? Kalau ya, kalau tentu tidak mudah ya Pak ya, karena memang eranya sangat berbeda ya. Era Firaun kan ribuan tahun yang lalu, ya sedangkan Israel sekarang ini. Tapi kalau lihat eskalasi kejamannya, kayaknya nggak ada pembandingnya. Hmm. Israel jauh lebih kejam gitu ya. Karena sekejam-kejamnya Firaun itu kan masih ngerawat Musa, punya jasa terhadap Nabi Musa gitu. Sekejam-kejamnya dia gitu ya. Terus kemudian juga sekejam-kejamnya dia itu, terus kemudian ya paling tidak sebetulnya Fir'aun itu ya seringkali apa itu, ya ada sisi tobatnya, ada sisi baiknya kadangkala begitu ya. Buktinya kan tidak semua Fir'aun jahat kan, yang Fir'aun yang jahat itu kan Fir'aun yang terakhir yang itu kemudian akhirnya tenggelam itu kan. Tapi rezim ini kan sebelumnya baik, Pak. Kalau Israel ini kan nggak ada rezim baiknya Pak, dari awal sejak dia pertama merebut sampai sekarang kan jahat terus. Ya, kalau Fir'aun ini kan rezim yang usianya sampai 850 tahun dan yang paling sadis terakhir itu pun ya juga kemudian punya jasa dia membesarkan Nabi Musa di sana. Nah gitu ya. Jadi kayaknya memang tidak ada bandingannya itu Pak kejamnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang apa yang dialami saudara kita pejuang Palestina khususnya di Gaza itu ya mirip dengan kisah para sahabat. Saya kira itulah kekuatan iman ya Pak ya. Yang tadi kita juga sampaikan ya Pak bahwa bagaimana mereka kemudian menyikapi tawaran untuk dipindah ke negara atau wilayah lain yang menurut yang mau pindah itu lebih aman. Apa jawaban mereka itu? Di Gaza ya mati, di tempatnya mati. Maka lebih baik mati di tanah kelahirannya kan begitu. Ini menunjukkan kekuatan iman ya, dan itu saya kira ada hikmahnya ya. Hikmah yang pertama akhirnya banyak orang terinspirasi dengan kemudian masuk Islam. Karena apa? Ini kenapa? Kok ada agama yang bisa menjadikan orang sedemikian kokoh keimanannya gitu. Gitu. Nggak takut dengan segala macam hal yang terjadi itu. Maka kemudian mereka pelajari dan mereka akhirnya masuk Islam. Nah, satu sisi ini bagi kita yang di Indonesia yang alhamdulillah tidak ada peperangan ya Pak, tidak dijajah ini, tentu kita harus lebih bersyukur menggunakan kehidupan kita untuk apa? Untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebayang bagaimana kalau seandainya suatu saat misalnya mengalami seperti yang dialami saudara kita Palestina, kan itu kan berat sekali ya. Dan satu sisi itu juga punya kesempatan bagi mereka mulia sekali. Karena pilihannya supaya satu, syahid, syahid gitu. Yang itulah yang saya kira hal yang menjadi ibrah untuk kita hari ini ya Pak ya tentang apa yang terjadi di Palestina begitu. Terima kasih Pak. Ya, masih ada kaitan ke situ juga Ustadz. Apakah kita boleh punya intuisi kan begini Ustadz? Eh, di Palestina ini katanya kan memang berkepanjangan mungkin sampai akhir zaman begitu Ustaz. Sementara kalau melihat eh, ada ayat Al-Quran lain bahwa eh, bahwa masih alam semesta ini kan tidak diciptakan untuk sia-sia gitu. Hmm. Artinya merambahnya pun masih manusia masih terbatas sekali. Dengan kondisi ayat Al-Quran tersebut, kelihatannya intuisi mungkin masih panjang waktu gitu ya Ustaz ya. Walaupun kan kita tidak boleh meramal, tapi ini intuisi aja. Mengaitkan dengan kondisi Israel Palestina ini kan kasihan gitu. Mereka Iya iya Pak. sebegitu bagaimananya Islam di negeri lain pun berjuang dan kemampuan masing-masing. Nah itu memungkinkan nggak kalau kita berintuisi situasi seperti itu dan tetap yang pentingnya berjuang terus atau bagaimana nih? Iya, jadi kalau dalam konteks Al-Quran dan Islam ya Pak ya, inilah yang kemudian menjadi keyakinan kita untuk tidak suudzon sama Allah ya, tidak berprasangka buruk sama Allah dengan tetap berkeyakinan. Misalnya apa? Seringkali kita kan melihatnya satu aspek saja Pak, aspek bahwa sekarang Palestina itu dalam keadaan tertindas, dalam keadaan dijajah, dalam keadaan kalah, kira-kira gitu kan.
Ya, itu jawabannya. Artinya, memang iya kenyataan begitu. Tapi kalau dari sisi lain, Pak, mari kita lihat misalnya bagaimana Al-Quran kemudian apa namanya menguatkan kita itu untuk tetap husnudzon sama Allah. Kita lihat surah An-Nisa, Pak, surah 4 ayat yang ke-104. Allah berfirman di ayat ini, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Wa kana Allah aliman hakim." Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Iya, kalau sekarang episodenya setahun ini, Pak, ini kan setahun ya kemarin di Oktober ya, katakanlah itu terjadinya itu, meskipun ya rentang waktu yang lama kan naik turun ini, naik turun ya. Terus kemudian apa? Al-Quran mengingatkan bahwa kalau toh kamu menderita, ingat loh ya, mereka juga ratusan tahun pernah menderita. Ya, ratusan tahun mereka pernah terlunta-lunta. Ya, maka disebut diaspora kan, kemana-mana kamu itu. Hanya bedanya apa? Kamu masih bisa berharap rahmat Allah. Jadi kalau sekarang saudara-saudara kita di Palestina itu banyak yang meninggal, syahid ke surga langsung mereka. Yang kita aja belum tentu kira-kira gitu kan istilah gitu. Mereka masih sehingga mereka kalau kita lihat tidak ada sedikit pun kekhawatiran berlebih ya sampai misalnya menunjukkan kecengengannya atau meratapnya ya Allah sampai kapan enggak gitu sih lihat itu. Mereka begitu kuatnya, begitu ikhlasnya menerima ketentuan itu ya. Sampai kemudian ketika ada seorang kehilangan putranya meninggal semua mereka satu sisi bersenang sekali karena anaknya jadi syahid gitu. Tapi di sisi lain meskipun juga kemudian memang sedang situasi seperti itu. Nah ayatnya ini menarik saya. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Mereka masih bisa berharap mendapat rahmat Allah, husnul khotimah, mati syahid dan surga. Sementara orang kafir Israel itu tidak bisa, tidak punya harapan itu. Mereka mati juga kan, Pak. Misalnya sekarang menang, apa terus umur nggak abadi hidupnya? Enggak juga. Katakanlah Netanyahu ini sekarang jadi presiden menang sama Palestina. Berapa lama dia umur tinggal? Ini kan itu pasti ya mati juga, nggak dalam hitungan berapa alam hanya Allah, tapi pasti mati gitu loh Pak. Sehingga kemudian bedanya kalau toh sekarang mati duluan ya itu tetap syahid, itu kan Israel matinya belakangan atau kata itu tetap mati masuk neraka kira gitu. Ayatnya begitu, tapi sekali lagi itu urusan Allah. Jadi ayatnya tadi kamu bisa mengharap ridho Allah, sedangkan mereka tidak. Nah, ini ya. Kalau toh kamu sakit, mereka juga sakit loh. Pernah mengalami penderitaan yang sama. Bedanya sakitmu itu kemudian berbalas dengan rahmatnya Allah. Sedangkan sakit mereka, penderitaan mereka tidak berbalas rahmat Allah. Mereka tidak punya harapan akan itu. Nah, itu kita yang bisa terkuatkan ya Pak ya. Tetap kita apa? Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ustaz. Masya Allah, Oke, terima kasih banyak Ustaz. terima kasih. Eh, Silakan Baik. kalau masih ada yang mau terakhir bertanya, unmute langsung. Atau nanti boleh kalau terpisah Japri juga nanti Iya. boleh di forward ke Ustadz ya Ustadz ya. Siap, 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 Pak. Ya, baik. Eh, Kalau begitu kelihatannya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Pak Purjanto mau bertanya mungkin Pak Haji. Tidak, Oh, cukup. baik baik Pak Haji ya terima kasih. Baik kalau begitu Ustadz terima kasih banyak. Kita Sama-sama, tutup Pak. dengan doa kafaratul majlis. Baik. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz dan Terima kasih, semua Bapak Ibu. hadirin. Terima kasih banyak Ustadz. Mohon maaf lahir batin. Mohon Sama-sama izin. mohon Mohon maaf lahir batin batin. Ustadz. Insya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih Barakallahu Ustadz. fiik Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Besman, Pak Widodo, Ustadz Edwin, terima kasih. Pak Dwi, sama. Saya stop dulu recording.